adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira mereka sedang apa ya? Ya, mereka sedang berolahraga bersama. Halaman rumah yang bersih dapat menjadi sarana olahraga. Kita bisa melakukan senam lantai atau olahraga lainnya di halaman. Halaman rumah yang banyak pepohonan akan memberi udara yang sejuk. Olahraga di pagi hari itu akan menyehatkan tubuh kita loh adik-adik. Olahraga di rumah bersama keluarga sangat menyenangkan. Kasih sayang keluarga juga jadi semakin kuat. Sebelum olahraga harus pemanasan terlebih dahulu ya adik-adik. Pemanasan ini berguna agar otot-otot tubuh kita itu menjadi lentur. Adik-adik, pernahkah kalian berolahraga bersama dengan keluarga kalian? Bagaimana perasaan kalian ketika kalian berolahraga dengan keluarga kalian? Pasti rasanya menyenangkan ya. Nah, olahraga ini akan menyehatkan tubuh kita adik-adik. Selain itu, kalau berolahraga bersama keluarga, maka kasih sayang keluarga juga akan semakin kuat. Adik-adik, kalau kalian berolahraga, jangan lupa untuk pemanasan terlebih dahulu. Pemanasan ini gunanya mempersiapkan otot-otot tubuh kita supaya lentur sebelum olahraga. Sehingga ketika kita nanti berolahraga, otot atau tubuh kita tidak cedera. Pagi ini Udin melakukan olahraga di rumahnya. Udin akan melakukan gerakan berguling seperti ini adik-adik di atas matras. Matras itu adalah kasur yang digunakan untuk olahraga adik-adik. Udin berguling ke kanan dan ke kiri. Berikut ini adalah gerakan berguling yang dilakukan Udin. Kini kamu berjalan di atas balok titian. Perhatikan cara melakukan gerakannya berikut ini. Nah, ini adik-adik adalah gerakan berguling ke kanan dan ke kiri. Nah, setelah kalian melakukan gerakan berguling ke kanan dan ke kiri ini, kalian bisa berjalan di atas balok titian. Nah, untuk berguling ke kanan dan ke kiri ini, posisi pertama tubuh kita adalah tidur telentang. Tidur telentang itu tidur menghadap ke atas adik-adik. Lalu tangan kita itu lurus keduanya di samping, ya, di samping kaki kita, di samping tubuh kita. Nah, setelah itu baru angkat ya tubuh kalian ke kanan, ya seperti ini, miringkan, lalu telungkup, lalu miring ke kiri, lalu telentang lagi. Jadi dari awal telentang diakhiri dengan gerakan telentang juga. Lalu nanti kesebalikannya juga seperti itu. Itu gerakan berguling di atas matras. Nah, kalian coba berguling di atas kasur kalian ya kalau kalian tidak punya matras. Nah, adik-adik juga bisa melakukan gerakan berjalan di atas balok titian. Nah, berjalan di atas balok titian ini kalian berjalan di balok itu untuk menjaga keseimbangan tubuh kalian. Nah, setelah berolahraga, tubuh Udin ini segar, semangat Udin pun jadi meningkat. Olahraga membuat tubuh Udin sehat. Ya, Udin bisa melakukan kegiatan dengan mudah. Udin bisa membantu ibu membersihkan lantai. Apakah adik-adik suka membantu mengepel lantai rumah? Dapatkah adik-adik melakukannya? Apakah kalian tahu cara mengepel lantai? Nah, berikut ini ada petunjuk cara mengepel lantai. Di sini ada petunjuk cara mengepel lantai adik-adik. Pertama yang harus dilakukan adalah siapkan ember, kain pel, dan cairan pembersih lantai. Lalu isilah ember dengan air. Berikutnya tuangkan cairan pembersih secukupnya ke dalam ember yang berisi air tadi. Masukkan kain pel ke dalam ember berisi air dan cairan pembersih. Lalu peras kain pelnya adik-adik. Setelah itu gosokkan kain pel di atas permukaan lantai yang kotor. Ini tadi langkah-langkah cara mengepel lantai. Coba adik-adik praktekkan ya cara mengepel lantai yang baik dan benar.
Selain mengepel lantai, kita juga bisa loh adik-adik membantu ibu mencuci piring. Jangan biarkan piring kotor itu menumpuk. Tumpukan piring kotor akan mengundang lalat adik-adik. Nah, selain lalat juga akan menimbulkan kuman penyakit. Akibatnya rumah kita menjadi tidak sehat. Oleh karena itu kita harus rajin membersihkan rumah ya. Kamu dapat membantu ibu di rumah. Misalnya membantu ibu mencuci piring. Kamu bisa melakukan kegiatan berikut ini. Di bawah ini adalah gambar petunjuk cara mencuci piring. Tapi ini belum berurutan adik-adik. Di buku kalian sudah ada gambarnya. Kalian bisa menyusunnya dengan cara menggunting masing-masing gambar lalu kalian susun. Nah, bagaimana langkah-langkah mencuci piring? Yang pertama, siapkan dulu sabun dan busa untuk pencuci piringnya. Yang kedua, basahi piring dengan air, lalu gosok dengan sabun cuci piring adik-adik. Ya, yang ketiga, bilas hingga bersih. Yang keempat, taruh di rak piring. Itu tadi langkah-langkah mencuci piring yang bisa kalian praktekkan di rumah ya. Adik-adik, perhatikan gambar berikut ini. Rumahnya kelihatan sangat berantakan dan kotor sekali ya. Pasti tidak akan nyaman nih tinggal di rumah seperti ini. Jika kita malas membersihkan rumah, ya beginilah jadinya. Suasana rumah jadi kotor dan tidak nyaman ditempati. Banyak semut, lalat, dan serangga lainnya. Pakaian yang kotor dan menumpuk juga akan mengundang banyak nyamuk adik-adik. Jangan sampai ya rumah kalian seperti itu. Tahukah adik-adik, kebiasaan yang baik dalam menjaga kebersihan, apa saja sih kebiasaan yang baik? Nah, kebiasaan yang baik akan membuat rumah kita itu menjadi bersih dan sehat. Kita akan memberikan tanda centang untuk gambar yang merupakan kebiasaan yang baik dan tanda silang untuk gambar yang merupakan kebiasaan yang tidak baik adik-adik. Coba lihat nih gambarnya. Gambar yang pertama adik-adik sedang menyapu. Apakah ini kebiasaan yang baik? Ya, ini adalah kebiasaan yang baik adik-adik. Lalu di sini ya, setelah makan sampahnya dibuang begitu saja. Ini kebiasaan yang tidak baik. Mencoret-coret tembok adik-adik. Ini juga kebiasaan yang tidak baik. Menumpuk piring kotor, tidak segera dicuci, ini juga kebiasaan yang tidak baik. Lalu menutup minuman nih adik-adik ya, supaya tidak kemasukan lalat seperti itu. Ini kebiasaan yang baik untuk menjaga kebersihan makanan kita. Merapikan tempat tidur, ini juga kebiasaan yang baik. Adik-adik, ayo kita berlatih membaca dan menyusun kalimat. Bacalah kartu-kartu kata berikut ini, lalu susunlah menjadi ungkapan petunjuk. Adik-adik masih ingat ya, ada ungkapan petunjuk itu menyuruh orang lain melakukan sesuatu untuk kita ya, petunjuk. Di sini ada kata sampah, tempatnya pada buanglah. Kalau disusun kata-kata ini menjadi bagaimana ya adik-adik yang baik dan benar? Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu adik-adik. Hari ini Ibu Dayu sangat sibuk. Baru saja selesai acara arisan di rumahnya. Setelah tamu-tamu pulang, Ibu sibuk mencuci piring. Dayu membantu Ibu menyusun piring di rak piring adik-adik. Dayu menghitung piring yang disusun di rak piring. Saat sedang asik menghitung, Ibu bertanya kepada Dayu, Dayu, tadi Ibu menggunakan 35 piring, tetapi sebagian piring milik tetangga. Piring kita hanya 24. Coba hitung banyak piring yang Ibu pinjam. Baik Bu, aku akan mencoba menghitungnya. Piring yang digunakan ada 35.
piring ibu ada 24. Coba tentukan berapa piring pinjaman. Dengan mengurangkan 35 dengan 24, Bu. Lalu Ibu menjawab, benar sekali Dayu. Nah, di sini adik-adik kita akan belajar mengurangkan bilangan. Tadi ya, Ibu itu mempunyai 35 piring untuk disuguhkan ke tamu-tamu tadi. Ternyata Ibu itu hanya memiliki 24 piring. Maka di sini kita silang begini adik-adik, 20 karena kalau satu tumpuk gini isinya 10 dan ada 4 piringnya, totalnya 24. Maka sisanya ini adalah milik dari tetangganya. Nah, untuk menghitung pengurangan bisa dibuat dengan cara bersusun panjang seperti ini. Kita tentukan dulu puluhan dan satuannya. 35 itu terdiri dari 3 puluhan ditambah 5 satuan. 24 itu terdiri dari 2 puluhan dan 4 satuan. Untuk mengurangkannya, kita kurangkannya dari belakang adik-adik. 5 dikurangi 4 itu 1, 3 dikurangi 2 itu 1. Jadi 1 puluhan ditambah 1 satuan sama dengan 11. Jadi piring milik tetangga itu ada 11. Begitu adik-adik. Betul kan? Ada 1 puluhan dan 1 satuan. Jadi 11 piringnya. Ya. Lalu berikutnya adik-adik. Bagaimana kalau menghitung 28 dikurangi 12? Nah, kita di sini ada 28 piring dikurangi 12. Kalau kita menyilang gambar ini, berarti yang kita silang adalah 12-nya. Berarti di sini 10, lalu yang satuan kita silang 2. Ya, jadi 12. Nah, sisanya inilah hasilnya adik-adik ya. Berapa? Kalau kita hitung di sini 1 puluhan dan ada 6 satuan, seharusnya 16. Nah, kita bisa cari dengan cara tadi ya. Dengan cara pengurangan panjang ya, kita uraikan dulu 28 itu 2 puluhan ditambah 8 satuan. 12 itu 1 puluhan ditambah 2 satuan. Baru kita kurangkan. Kurangkan dari angka yang belakang dulu dari satuannya. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Jadi 1 puluhan ditambah 6 satuan itu sama dengan 16. Jadi 28 dikurangi 12 sama dengan 16. Begitu adik-adik.